Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Al-Kautsar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kembali kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menunaikan kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu salat Jumat di Masjid Al-Kautsar ini. Dalam kesempatan ini pula khatib berwasiat untuk diri khatib sendiri dan umumnya untuk jamaah sekalian. Marilah senantiasa kita memperbaiki keimanan kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan melaksanakan seluruh apa yang jadi perintah Allah Subhanahu wa taala, dan juga meninggalkan semua apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Baru-baru ini kita sebagai bangsa Indonesia baru mendapatkan seorang kepemimpinan nasional. Kita berharap bahwa kepemimpinan yang baru ini dapat memberikan kemakmuran, kesejahteraan bagi seluruh warga bangsa Indonesia. Hadirin jamaah Jumat rahimahullah. Kepemimpinan di dalam Islam sangat penting, karena pemimpin akan menentukan arah daripada yang dipimpin, yaitu kita semua sebagai warga negara Republik Indonesia. Dan lebih khusus lagi, kita sebagai kaum muslimin, sebagai pemegang saham yang terbesar di Republik ini, maka pemimpin itu sangat kita butuhkan dalam rangka untuk menyelamatkan kita, mensejahterakan kita di dunia dan lebih lagi nanti di akhirat. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Berbicara tentang kepemimpinan yang hari ini kita sedang berpesta demokrasi. Sebentar lagi kita akan melaksanakan pemilihan pemimpin daerah. Bagaimana kemudian kita sebagai warga, sebagai rakyat menentukan pilihan kita, pemimpin kita yang akan kita berikan amanah selama 5 tahun ke depan untuk memimpin kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang tadi kami bacakan, surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu adalah teladan yang baik bagimu. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan bertemu dengan Allah dan hari akhirat. Wa dzikrullah katsira, dan mengingat Allah dengan ingatan yang banyak. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Sifat-sifat yang dimiliki oleh Rasulullah SAW semestinya kita sandingkan untuk nantinya kita cari mana dari calon yang akan memimpin kita ini yang lebih dekat sifat-sifatnya dengan sifat yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Terdapat 4 sifat utama yang dimiliki oleh Rasulullah SAW yang sering kita kenal, yaitu yang pertama adalah sidik, yang kedua adalah amanah, yang ketiga adalah tabligh, dan yang keempat adalah al-fatonah. Barang siapa nanti calon pemimpin yang akan memimpin Purwakarta ini yang memiliki kriteria 4 ini, maka layaklah ia kita pilih untuk menjadi pemimpin kita. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 119. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Allah memerintahkan kepada kita, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah
dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kebersamaan kita bersama orang yang benar ini adalah sangat penting. Karena orang yang benar akan menunjukkan jalan kepada kita semua ke jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna sidqa yahdi ilal bir wa innal bir yahdi ilal jannah." Sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa kepada surga. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Ketika kita dipimpin oleh seorang yang benar ucapannya, benar tindakannya, apa yang diucapkan sama dengan apa yang dikerjakan, maka itulah pemimpin yang jujur. Bagaimana kemudian Rasulullah mencontohkan hal ini ketika kemudian Rasulullah ditanya oleh para kaumnya pada saat itu. Maka kejujuran Rasulullah ini diakui bukan saja oleh sahabat-sahabat dan keluarganya, tetapi bahkan orang yang membenci pun mengakui akan kejujuran baginda Rasulullah SAW. Oleh sebab itu, ketika kita memilih pemimpin nanti, maka aspek kejujuran ini harus yang paling utama kita lihat. Bagaimana sosok yang mencalonkan ini? Apakah dia memenuhi kriteria kejujuran sebagaimana yang diajarkan di dalam agama kita, yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW? Ketika itu ada pada dirinya, maka layaklah dia kita pilih. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Yang kedua, sifat yang akan kita kenali dari calon pemimpin nanti adalah sifat amanah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 58. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas antahkumu bil adli innallaha ni'ma ya'idukum bihi innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Hadirin masyarakat jamaah Jumat rahimakumullah. Amanah ini sangatlah penting. Sebagaimana kita sering mendengar, melihat di media betapa banyak pejabat-pejabat kita terjerat korupsi, ditangkap, dijebloskan ke dalam penjara. Entah karena tidak amanah atau entah karena kesalahan prosedur, tetapi intinya adalah bahwa orang yang akan kita pilih nanti menjadi pemimpin kita adalah harus benar-benar orang yang amanah, orang yang bisa menjamin kesejahteraan, orang yang bisa mengelola tata keuangan daerah kita, sehingga rakyat yang dipimpin akan menjadi sejahtera, sehingga rakyat yang dipimpin bisa didistribusi dengan secara merata kemakmurannya. Masyarul muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la imana liman la amanata lahu wa la dina liman la ahda lahu. Tidak ada iman bagi orang yang tidak amanah, dan tidak ada agama bagi orang yang tidak memenuhi janji. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Seringkali di dalam masa-masa kampanye seperti ini, para calon memberikan janji-janji yang banyak, akan melakukan ini dan itu. Tetapi ketika sudah dijadikan pemimpin bagi kita, maka semua janji-janji itu terlupakan, tidak ditunaikan. Padahal itu adalah ancaman yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, masyarakat muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, pertimbangkan dengan baik-baik, teliti, pelajari siapakah calon pemimpin kita itu. Periksa historinya, apakah dia memiliki rekod yang baik ataupun tidak. Dan apabila dia memenuhi kriteria amanah ini, maka pantaslah kita memilihnya menjadi calon pemimpin kita. Jamaah Jumat rahimakumullah. Yang ketiga, kriteria pemimpin yang ada pada diri Rasulullah yang harusnya kita sandingkan kepada para calon yang saat ini berkontestasi adalah at-tabligh, menyampaikan.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 67, Ya ayyuhar rasulu balik ma unzila ilaika mir rabbika wa illam taf'al fama balaghta risalatahu wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdi qaumal kafirin. Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan jika tidak kamu kerjakan yang diperintahkan itu, berarti kamu tidak menyampaikan amanatnya. Allah memelihara kamu dari gangguan manusia, sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Masyarul muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Sebagai seorang pemimpin, dia juga harus bisa berkomunikasi kepada seluruh lapisan masyarakat. Dia harus bisa menyampaikan dengan baik, dengan cara yang baik, sehingga program-program yang dia sudah susun bisa dijalankan dengan baik. Seorang pemimpin harus bisa berkomunikasi dengan sebaik-baiknya, karena kita sebagai bangsa memang terdiri dari banyak hal, banyak suku, banyak agama, dan banyak latar belakang budaya dan lain sebagainya. Masyarul muslimin rahimakumullah, ketika kita sudah menemukan kriteria pemimpin yang seperti ini, maka layaklah ia kita pilih untuk memimpin kita selama 5 tahun ke depan. Dan semoga ia komitmen dengan sifat-sifat yang ada tadi. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, yang keempat adalah sifat fattonah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 125, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Masyarul muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, al-fattonah, kebijaksanaan mutlak harus dimiliki oleh seorang pemimpin, karena dia memimpin bukan hanya dari satu golongan, karena dia memimpin bukan hanya dari satu lapisan masyarakat, tetapi dengan berbagai macam latar belakang. Maka dia harus bisa mengambil keputusan dengan cara bijaksana. Bagaimana kemudian Rasulullah SAW mencontohkan hal ini ketika proses terjadinya pemugaran Ka'bah, terjadinya renovasi Ka'bah, di mana para pemuka Arab saat itu yang semuanya adalah kalangan terhormat saling merasa mengklaim dirinya paling berhak untuk meletakkan Hajar Aswad tersebut. Kalau ini dibiarkan maka akan terjadi kekisruhan dan peperangan. Maka dengan kebijaksanaan Rasulullah SAW, dengan kecerdikan beliau, maka beliau hamparkan sebuah kain, kemudian diletakkan Hajar Aswad di tengahnya. Kemudian para kepala suku memegang ujung kain itu dan kemudian membawanya secara bersama-sama. Setelah sampai maka Rasulullah yang meletakkan di dinding Ka'bah. Begitu bijaksananya Rasulullah SAW yang bisa mengakomodir semua kepentingan kalangan pada saat itu. Hal ini tentunya sebagai bangsa kita yang bineka, maka mutlak seorang pemimpin itu harus bijaksana, harus bisa melihat seluruh aspirasi dari semua golongan dan kalangan. Karena kita memang terdiri dari banyak suku, banyak bangsa, banyak adat istiadat dan lain sebagainya. Maka tidak boleh seorang pemimpin itu hanya memihak kepada salah satu pihak saja. Dia benar-benar harus bisa menjadi pengayom, pelindung, dan mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat. Itulah keempat kriteria pemimpin yang harus kita sandingkan ketika hari-hari ini ada kontestasi pemilihan kepala daerah. Maka kita jangan terlena dengan janji-janji yang diumbar, dengan sekedar pemberian yang sesaat, yang itu kemudian kita akan tanggung selama 5 tahun ke depan. Hadirin masyarul muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, begitu indah janji yang diucapkan sesaat, ingin membangun ini, ingin melakukan itu, tetapi nanti setelah dilantik biasanya itu menjadi kata-kata yang tidak bermakna. Oleh sebab itu, mari kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bermohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga pemimpin nasional yang baru tanggal 20 kemarin dilantik bisa benar-benar membawa bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang maju, baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Dan kita umat Islam adalah yang terbesar, maka kita berharap
kepentingan umat ini benar-benar diutamakan. Karena bangsa yang menyepelekan, yang mengabaikan tentang kepentingan umat Islam, maka pasti umat ini tidak akan berkembang dan bangsa ini akan terus terpuruk ke dalam jurang kesusahan. Masyarul muslimin jamaah rahimakumullah. Demikian kriteria pemimpin yang seyogyanya ada pada calon yang nanti akan kita pilih, yaitu yang pertama, adanya sifat sidik, sifat jujur. Kalau dalam bahasa hari ini adalah pemimpin yang berintegritas. Kemudian adanya sifat amanah, di mana dia bisa mengemban kepemimpinan dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga adalah sifat tabligh, dia harus bisa berkomunikasi dengan seluruh elemen yang ada di dalam masyarakat ini. Kemudian yang terakhir adalah al-fatonah, kecerdikan dan kebijaksanaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemimpin yang benar-benar bisa menyejahterakan kita semua. Amin. Yang bisa memimpin kita, menyelamatkan kita di dunia wal akhirah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Fataqabbalallahu minni wa minkum fastaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ayyuha hadirun usikum wa nafsi bittaqwallahi faqad faza muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Masyarul muslimin jamaah rahimakumullah. Di hari yang mulia ini mari kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin hakikatnya adalah tidak jauh, tidak berbeda dengan apa yang dipimpin. Oleh itu, mari kita mensolehkan diri kita, mensolehkan keluarga-keluarga kita, mensolehkan lingkungan-lingkungan kita. Insya Allah, dengan demikian Allah akan berkenan memberikan kita pemimpin yang soleh, yang dapat mensejahterakan masyarakat, yang bisa berlaku adil di dalam memimpin dan amanah di dalam mengemban kepemimpinannya. Mari kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun sami'un mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asyuna wa aslih lana alladhi akhirata allati fiha ma'aduna wa ja'alil hayata ziyatan lana fi kulli khair wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Waqina adzabannar waqina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'iz dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.